Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama 1 bulan Ramadan, kita akan menyajikan obrolan-obrolan santai, namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama, tentunya dengan narasumber-narasumber kita, ustadz-ustadz muda yang kredibel, dan bintang tamu kita yang menarik. Oke teman-teman, jika kalian juga suka ngopi atau penggila kopi, kita merekomendasikan nih untuk minum kopi Beraja. Ngopi terus sampai sukses. Ya, tema bahasan kita pada hari ini adalah bakti kepada orang tua. Dan di samping saya sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Farid Saenong, CEO dari Nasaruddin Umar Office. Assalamualaikum Ustadz Farid. Gimana kabar? Iya, alhamdulillah sehat Ustadz. Baik ya? Baik. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir kembali di acara Nyantri Online ini. Terima kasih sudah diajak kembali. Iya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun kita Nyantri Online ya. Dan jika kalian ingin bertanya atau ada pertanyaan seputar agama, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan kita jawab satu persatu. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu kita, yaitu Ketua Forum Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Mas Ahmad Sayuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Baik teman-teman, kita beranjak ke tema kita, bakti kepada orang tua. Yang dimaksud untuk bakti kepada orang tua ini seperti apa, Ustaz Farid? Oke, adalah normatif, adalah umum kita ketahui, semua warga dunia ini, manusia lah, iya. Mau dia dari suku apa, bangsa manapun, baik atau bakti pada orang tua itu pasti bagus. Benar. Jadi teorinya pasti bagus. Cuman kita perlu memilah-milah bahwasannya cara kita berbakti pada orang tua itu yang bisa berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, dari satu suku dengan suku lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, itu beda-beda. Nah, jadi kita harus pisahkan itu. Bakti orang tua pasti baik, iya. Caranya macam-macam. Iya. Anak dulu sama anak sekarang mungkin beda. Tapi maksudnya bukan jahat sama orang tua misalnya. Ya ini masalah nilai yang selalu dipengaruhi oleh waktu, oleh zaman, oleh keadaan dan sebagainya. Kalau kita bisa mengambil contoh bukan untuk mengatakan ini bagus atau tidak, tapi saya ingin menunjukkan perbedaan bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua dari waktu ke waktu. Iya benar. Dalam bahasa Inggris aja misalnya, manggil orang tua itu sebagai orang kedua kita pakai you. Iya. Ya kan? Itu nggak bisa kita terjemahkan ke Indonesia untuk berkata Anda atau kamu ke orang tua, karena kita nggak bisa berkata seperti itu di Indonesia. Di daerah timur misalnya kan. Iya. Nah, kita pasti menggunakan entah bapak, entah emak atau apapun. Kita nggak bisa pakai menerjemahkan you di situ. Iya. Tapi kemudian apakah kita mau mengatakan orang Inggris itu tidak hormat sama orang tua, iya. nggak sopan sama orang tua? Nah, itu kan masalah nilai. Yang nilai itu dipengaruhi oleh tradisi setempat, budaya setempat. Ya, jadi kita nggak boleh menghakimi tradisi, kita nggak boleh menghakimi budaya, apalagi budaya orang. Ya. Nah, atau misalnya dalam satu waktu, dulu juga mungkin di Betawi, dulu manggil orang tua dengan lu gue itu masih biasa. Bukan sesuatu yang salah, kasar, bukan. Tapi sekarang udah enggak. Ya kan? Iya. Sudah sulit untuk menemukan itu, atau bahkan tidak ada lagi. Artinya
cara ini yang berbeda, dan itu yang disebut dalam Al-Quran dengan kata ma'ruf itu. Jadi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Nah, ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya lokal, kebaikan yang sifatnya dipengaruhi oleh nilai setempat. Iya. Nah, itu yang kemudian kalau dalam usul fikih ada istilah al-urf, di mana adat menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan status hukum, sebuah hukum dalam agama misalnya. Nah, makanya di Al-Quran makanya ya wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbeda kalau digunakan kata khair misalnya, atau kata jadi birrul walidaini itu universal. Kata kebaikan yang paling tinggi dalam Al-Quran itu bir, ya, kebaikan artinya, dan itu paling tinggi. Dan sifatnya universal. Maka birrul walidaini itu berbakti pada orang tua, baik pada orang tua itu universal, semua masyarakat mengakuinya. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa itu yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain, dan itu diakui oleh Al-Quran bahwa orang-orang berbeda caranya untuk bakti. Yang penting tujuannya bakti pada orang tua dulu. Nah, masalahnya sekarang, kira-kira kita berinteraksi dengan orang tua ini sekarang ini, itu apakah teman-teman ini misalnya memang dinilai atau didasari oleh sebuah pemahaman bahwa bakti pada orang tua itu wajib atau tidak? Nah, mungkin kebanyakan, saya tidak melakukan judgement juga, tapi mungkin kebanyakan ya naluriah aja. Naluriah. Nah, itu yang biasa kita pahami. Kalau kita memahami itu sebagai sebuah fikih misalnya, itu berbeda ganjarannya daripada kita hanya memahaminya secara naluriah aja. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita berkata memahami bahwa bakti pada orang tua itu adalah wajib dalam agama, ibadah, maka cara kita berinteraksi dengan orang tua itu kemudian menjadi nilai ibadah. Iya. Nah, kalau tanpa didasari oleh pengetahuan itu, kita hanya mendapatkan pahala karena berbuat baik, tapi kita tidak mendapatkan pahala karena pengetahuan kita. Nah, itu yang kalau dalam bahasa agama diungkapkan dengan perbedaan abid dengan alim itu tinggi. Karena abid ini kira-kira hanya beribadah dengan pengetahuan ala kadarnya, tapi rajin. Sementara alim ini beribadah dengan pengetahuannya. Nah, itu beda. Bahkan ada yang berkata ya merenungnya seorang alim itu masih jauh lebih baik daripada 100 rakaat ibadah sunnahnya orang abid. Nah, jadi perlu kita berbakti pada orang tua ini dengan mengetahui, memahami bahwa ini perintah agama. Nah, kira-kira itu yang harus kita garis bawahi ya. Baik Ustadz. Kalau berbicara masalah berbakti ini kan ada ataupun waktu lah kira-kira ya. Berbakti kepada orang tua itu kita sejak kapan sampai kapan? Satu itu. Jadi panjang itu. Iya, kalau ini kan ada waktu ke waktu dan pola untuk berbakti itu seperti apa begitu kira-kira? Iya. Oke. Ya memang kita diajarin. Bakti pada orang tua itu bisa jadi sifatnya seperti nuntut ilmu dari kita lahir sampai mati. Cuman masalahnya kita mungkin sampai umur 10 tahun belum ngerti benar apa tuh berbakti pada orang tua. Tapi kita sudah diajarin kan oleh orang tua kita. Nah, jadi bakti pada orang tua tentu lebih banyak kita pahami sebagai bakti pada orang tua ketika mereka masih hidup. Ya kan? Mereka masih hidup, kita punya kesempatan untuk ya bukan membalas kebaikan mereka sebenarnya. Karena kita tidak mampu membalas kebaikan mereka, tidak akan mampu membalas apa yang mereka sudah lakukan untuk kita anak-anaknya. Nah, yang dilakukan adalah memang perintah berbakti itu, perintah berbakti. Nah, kalau kita masih orang tua masih hidup, kita punya kesempatan, kita cari sebesar-besarnya kesempatan itu. Ya, terlalu banyak penyesalan anak yang tidak berbakti pada orang tuanya ketika orang tuanya
tiba-tiba atau sudah nggak ada. Iya. Pasti muncul penyesalan. Pasti. Kita perlu belajar dari menyesalnya orang-orang itu. Jadi ada orang tua, mari kita mencari kesempatan-kesempatan untuk terus berbakti pada orang tua dengan cara apapun yang kita anggap baik, dan kita kira-kira bicarakan juga dengan orang tua atau saudara-saudara kita bahwa yang kita lakukan ini baik, tentunya baik. Nah, berbeda lagi misalnya ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka sudah lansia misalnya. Iya, bagaimana? Dan itu memang ditekankan dalam Al-Quran ya, kalau orang tuanya sudah lanjut usia, perlu cara-cara yang benar, dipertimbangkan khusus. Betul ya. Karena kan ketika sudah lansia itu orang tua kembali lagi seperti anak kecil ya, Ustaz. Sensitivitasnya meninggi. Iya. Ya kan? Kita maksudnya baik, tapi dianggap salah. Nah, itu harus betul-betul strategis itu urusannya. Jadi kalau dulu orang tua kita berbohong dengan maksud baik untuk anaknya, misalnya anaknya minta, udah Pak makan mah, misalnya makanan tinggal segitu, ngomongnya pasti sudah. Ya, dia bohong untuk kebaikan anaknya. Nah, ketika orang tua sudah renta begitu, mungkin kita akan perlu bohong dalam beberapa hal ya. Misalnya ada aja hal-hal yang misalnya mereka tidak perlu tahu, karena kalau tahu penyakitnya kambuh misalnya. Jadi nggak perlu diberitahu. Jadi keadaan menjadi terbalik kan. Kita berupaya supaya orang tua kita nggak tersinggung dengan apa yang kita lakukan, padahal kita maksudnya baik. Orang tua yang sudah sensitif itu repot memang. Repot. Nah, dan kalau kita pun sudah harus berpikir kalau kita nanti jadi orang tua, kita jangan sampai menciptakan situasi di mana anak kita itu bisa disebut durhaka karena situasi-situasi yang mungkin kita ciptakan. Ya, jadi maksudnya begini. Kalau misalnya, kalau kita orang tua yang masih bisa berpikir normal ya, sehat, kita kira-kira membuat sesuatu yang anak salah paham juga dengan kita. Nah, itu artinya membuka kesempatan pada anak untuk salah paham. Dalam hal ini dosa pada orang tua yang seharusnya jangan. Jadi orang tua ketika kita masih bisa berpikir baik, ya harus menghindarkan momen-momen atau kesempatan-kesempatan anak salah kaprah dengan kita. Karena kapan dia salah kaprah, itu sudah durhaka, apalagi sama orang tua. Saya sendiri bakti pada orang tua itu istilahnya salah satu hal yang paling mistis yang saya percayai. Jadi ya termasuk doa-doa orang tua untuk anaknya, apa saja pengalaman yang kita pelajari, dan ya sudah sangat bisa dibuktikan sebenarnya bahwa ridhonya Tuhan itu ada di ridho orang tua. Itu nggak bisa dirasionalisasi itu. Makanya dihindarkan orang tua nggak ridho sama anaknya dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun, entah karena dia sakit, sensitif dan sebagainya, itu harus dihindari semuanya. Dan tidak berakhir di situ tentunya. Ya, ini pembahasan yang panjang ya. Terus gimana kalau udah nggak ada? Ya, bagaimana itu, Ustaz? Bagaimana kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal? Kita udah nggak punya kesempatan secara langsung kan? Nah, itu gimana? Yang paling banyak kita diberitahu melalui banyak hadis adalah misalnya selalu berdoa untuk orang tua, itu pasti. Selalu memintakan ampun, al-istighfar lahuma, melaksanakan wasiat-wasiatnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melanjutkan silaturahmi dengan saudara, keluarga, ayah, ibu, atau sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman yang kira-kira masih muda, yang kan orang tua kadang-kadang pengen anaknya ikut tuh acara keluarga.
Tapi kalau anak-anak sudah umur 15 tahun, 20 tahun apalagi udah nggak mau ikut sama orang tuanya tuh. Iya, udah jarang, udah gede katanya masa Iya. masih ikut-ikut. Padahal itu adalah kesempatan untuk ngerti siapa orang-orang terdekat orang tua kita. Orang tua Iya. kita. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Iya. Nah, itu kita harus ngerti. Karena suatu saat ketika orang tua nggak ada, itu yang harus mereka cari, itu yang mereka ini yang harus kita cari. Untuk apa Ustadz? Ya berbakti pada mereka. Dan itu yang dinilai sama dengan berbakti sama orang tua. Jadi Iya. orang tua nggak ada, cari saudara-saudaranya, cari sahabat-sahabatnya, sedekah buat mereka. Itu sama dengan berbakti orang tua. Jadi dalam sebuah dikatakan itu inna abarrol birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sebaik-baik kebaktian anak pada orang tuanya, khususnya ketika orang tuanya meninggal, adalah melanjutkan silaturahmi dengan orang-orang yang disayangi Orang tuanya. oleh orang tuanya. Siapa mereka? Ya pasti saudaranya, keluarganya, sahabatnya. Kita harus cari mereka tuh. Itu kesempatan untuk berbakti. Jadi makanya kalau kita nggak pernah ikut sama orang tua jalan-jalan, acara keluarga, acara arisannya orang tua misalnya ke teman-temannya, misalnya orang tuanya nongkrong di mana, temannya siapa, kan itu kita bagus kalau kita tahu. Jadi suatu saat orang tua nggak ada, kita kesempatan untuk berbakti pada orang tua itu salah satunya adalah mencari mereka-mereka ini dan berbakti pada mereka, berbuat baik pada mereka, sedekah buat mereka atau apapun, karena kita akan anggap mereka sebagai orang tua kita. Betul. Ya, kalau di keluarga itu dalam sebuah hadis disebutkan itu tante, kholah itu saudara perempuan orang tua ya. Iya. Tante. Saudara. Nah, itu istilahnya fi manzilatil ummi. Posisinya sama dengan ibu. Apalagi kalau ketika sudah nggak ada. Iya. Ya, makanya kita berbakti pada mereka. Cari paman, cari tante, cari bibi yang masih hidup, kemudian sedekah mereka misalnya. Iya. Atau apapun. Itu cara kita berpahala, cara kita berbakti pada orang tua. Atau memang kita bersedekah atas nama orang tua. Iya, bagaimana Ustaz? Ya. Apakah sampai Ustaz? Pasti sampai. Pasti sampai. Banyak orang berkata tidak sampai. Iya. Yang sampai itu hanya doa. Iya. Tapi kalau kita sedekah untuk orang tua, misalnya kita kasih makan anak yatim, atas Niatkan nama pahalanya untuk orang tua. Ada yang tidak ini. Padahal, nah, rasionalisasi ulama itu begini. Yang paling baik dikonsumsi atau dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payah tangannya. Iya. Pekerjaan, gaji itu yang paling bagus kita makan untuk tubuh kita sebagai harta yang halal ya, makanan yang halal. Nah, dijelaskan oleh ulama bahwasanya anak itu adalah bagian dari jerih payah ayahnya. Iya. Sehingga kalau anaknya nanti jadi anak soleh, berdoa untuk dia, bersedekah untuk dia, itu hasil jerih payahnya juga. Nah, itu rasionalisasinya. Rasionalisasinya bahwa apa yang disedekahkan oleh anaknya untuk orang tuanya itu pasti sampai, karena itu adalah jerih payah tangannya. Mendidik anaknya menjadi baik, menjadi soleh, kemudian nanti berdoa dan bersedekah untuk anak. Jadi terlalu banyak orang sekarang, ya mudah-mudahan teman-teman semua orang yang memang bersedekah untuk ayahnya memang ngerti bahwa itu adalah kita ini, anak ini adalah hasil jerih payah orang tua kita, ya, mendidik kita jadi baik sampai jadi dewasa dan punya penghasilan misalnya, itu kan karena orang tua kita. Jadi kita ini adalah hasil jerih payah orang tua kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu untuk orang tua kita, itu pasti sampai, karena itu adalah hasil jerih payahnya mereka. Nah, jadi makanya sudah menjadi tradisi kita sedekah, kasih makan anak yatim. Mohon doain ini untuk orang tua saya. Kita kasih makanan ke orang-orang yang membutuhkannya di jalan. Kita biasanya naruh nama di nasi box tersebut supaya doanya gitu, dibacakan namanya. Jadi jangan hanya doa itu sampai hanya malam Jumat aja. Ketika kita doa lil muslimin wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Itu ya orang yang sudah meninggal itu ya kayak anak ayam yang menunggu dikasih biji-bijian ya, beras, dan disitulah mereka rebutan. Nah itu hanya malam Jumat aja terjadinya tuh. Satu minggu sekali. Seharusnya setiap hari ya. Seharusnya setiap hari, setiap saat mereka mendapatkan sesuatu dari kita, kiriman dari anak-anaknya. Jadi bakti pada orang tua tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Mereka sudah meninggal, kita cari orang tua, teman-teman orang tua kita, sahabat-sahabatnya, keluarganya apalagi. Jadi mereka yang akan menggantikan posisi orang tua, di mana kita harus berbakti pada mereka. Baik. Panjang memang. Tidak pernah selesai sebenarnya. Tidak pernah selesai. Jadi kan ada lagi nih, ketika kami pernah mendengar para dahu-dahu guru dan sebagainya, mungkin bisa juga dijelaskan juga oleh Pak Ustadz, juga tidak ada masalah di sini. Ketika sudah menikah, mertua itu secara otomatis menjadi orang tua atau bagaimana? Karena memang pernah saya mendengar juga dia juga orang tuanya, sekalipun misalkan naudzubillah misalkan cerai, selama pernah baik dengan istrinya, itu tetap orang tuanya. Itu bagaimana? Iya, anggaplah kita tidak sepaham bahwa mereka bukan orang tua kita lagi. Misalnya ya, kalau kita tidak sepaham tentang itu, ya tetap kita istilahnya tetap berbuat baik, menjalin komunikasi dengan mereka, misalnya sebagai orang biasa, sebagai manusia, sebagai orang Islam misalnya, tetap dilanjutkan komunikasinya, silaturahminya. Nah, tetapi kalau kita sepakat bahwa mereka juga adalah orang tua kita, mantunya nih dengan mertua adalah orang tua kita juga, ya selayaknya bakti itu tetap diberikan juga, dipersembahkan juga untuk mertua kita. Kenapa? Karena misalnya kita pasti mendapatkan manfaat dari suami kita pasti mendapatkan manfaat dari istri kita. Istri atau suami ini ada salah satunya karena orang tuanya. Betul. Jadi istilahnya biasa kita berdoa tuh, limpahkanlah rahmat dan maghfirah ini pada orang-orang yang berperan sampai kemudian kita bertemu dengan orang tersebut yang memiliki peran, yang memiliki jasa pada kita, orang tua kita atau siapapun, termasuk suami dan istri kita misalnya. Nah mereka itu ya mertua, orang tuanya pasangan kita. Persoalan baru muncul ketika ya tidak hanya perlu dengan mertua, ketika ada ketidaksepakatan, ketika ada konflik misalnya, itu gimana tuh kita wajib patuh bakti pada orang tua, tapi di saat yang sama ada ketidaksepakatan, maksudnya kita mau A, orang tua atau mertua maunya B, yang kira-kira A dan B ini bertolak belakang. Nah itu permisalannya dalam Al-Quran ya sangat tinggi ya. Maksud saya begini, permisalan bahwa kita boleh berkonflik secara terbuka dengan orang tua itu hanya pada masalah kalau orang tua nyuruh kita syirik. Hanya itu. Dan itu memang dikatakan jangan taati fala tuti'huma kalau disuruh syirik. Ya. Selain syirik, kalau itu salah, itu harus disiasati oleh anaknya. Diikuti tapi disiasati apapun caranya, sehingga orang tua tidak merasa tidak ditaati. Kita bisa berkata apa di depannya, cuman di belakang, karena kalau kita begitu masalahnya terlalu banyak. Jadi masalah syirik ini yang paling ini. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh beberapa atau mungkin banyak ya anak-anak muda ya. Ketika merasa memahami agama secara lebih baik. Itu kadang-kadang atau bahkan dalam banyak kasus
ketika dihadapkan pada pilihan istilahnya agama atau orang tua, itu milihnya agama dan mau ninggalin orang tuanya. Waduh. Banyak banget kasus kayak gini nih. Yang mau jihad-jihad gitu ya. Apalagi. Jadi akhir-akhir ini kan gitu. Ada yang mempengaruhi. Ini kamu sudah konflik dengan orang tuamu nih. Iya. Pilihannya yang terbaik adalah dalam hasutan mereka tinggalkan orang tua. Kan banyak itu yang misalnya sudah mendapatkan siraman-siraman rohani dari beberapa guru misalnya, dan kemudian selalu dihadapkan pada posisi kalau bertentangan dengan agama harus tinggalkan orang tua. Itu salah ya, Ustaz? Kacau itu, nggak ada logika kayak gitu. Coba Al-Quran aja nanti syirik baru jangan taati, tapi ditutup dengan tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap harus baik sama orang tua. Tetap harus baik. Walaupun mereka salah. Kan tidak semua orang tua benar juga. Iya. Ya kan? Nah, kalau mereka salah tetap sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jadi dan yang ditekankan di situ maf'ul mutlaknya itu ya ma'rufa. Ya. Berbuat baik. Berbuat baik sesuai dengan keadaan di situ. Artinya di situ mungkin ada logika orang tua, kita berbuat baik dengan logika orang tua. Walaupun mungkin merugikan kita. Jadi hampir-hampir dipastikan tidak ada yang tidak boleh melawan orang tua hanya di satu hal, kecuali di satu hal. Ketika orang tua nyuruh kita nyembah berhala misalnya, syirik misalnya. Di bawah itu perlu disiasati. Jangan sampai ada kesan bahwa kita ninggalin orang tua. Kalau ada istilah anak ini durhaka kepada orang tua, ada pula istilah nggak, Ustadz? Kalau orang tua durhaka kepada anaknya. Saya nggak percaya itu. Saya pribadi nggak percaya orang tua yang durhaka pada anaknya. Saya katakan gitu tadi, syirik itu terlalu tinggi memang untuk misalnya kita taati. Tapi selain itu di bawah, setipis apapun di bawah itu konteksnya masih selalu berbakti pada orang tua. Ya. Jadi nggak ada tuh istilah apa istilahnya orang tua yang durhaka pada anaknya. Jadi sejauh manapun misalnya orang tua jangankan melenceng dari agama, tidak seagama sekalipun, tetap harus bakti pada orang tua. Nggak bisa enggak. Bahkan kita disuruh dilarang sholat sekalipun, ya di saat itu nggak usah sholat, cari aja waktu lain, tempat lain di mana orang tua kita nggak tahu, kita sholat. Kalau misalnya itu dipersoalkan sama orang tua ya, nah, itu sesuatu yang tidak baik tentunya. Tapi tetap harus disiasati oleh sang anak gimana caranya supaya orang tua ini tenang. Tidak merasa dihianati, tidak merasa didurhakai misalnya. Harus cari cara, nggak bisa berkonflik secara diametral dengan orang tua. Kecuali di itu aja tadi, syirik. Selain itu kita jadi itu yang saya sebut tadi, sesuatu yang paling mistis untuk kita percaya di dunia ini, kehidupan dunia ini, orang tua. Orang tua itu sudah murka atau segala macam, udah kacau urusannya. Jadi mungkin barangkali ada standarisasi anak durhaka begitu kira-kira, karena ada ini di lapangan kejadian. Kalau di kampung itu terkadang berkonflik sama orang tua sampai enggak tegur sapa dan sebagainya satu. Kalau di kampung itu, tapi kalau di ibu kota saya pernah menemukan orang tua ini mungkin sudah sepuh, kemudian dititipkan di panti, begitu kira-kira. Mungkin anaknya dengan kesibukan ataupun ya minta urus ke panti ini apakah sudah masuk kategori anak durhaka begitu ya? Nah, ini yang perlu kita, ini pertanyaan bagus karena sepertinya kita mengarah ke situasi seperti itu. Masyarakat kita di Indonesia belum menganggap bahwa saya katakan bukan untuk judging ya, bukan untuk judging, cuman untuk menjelaskan konteks kita. Belum atau tidak menganggap mengirim orang tua ke panti jompo itu adalah sesuatu yang baik. Umumnya kita anggap ini durhaka sama orang tua. Karena ngirim mereka tidak mau melayani orang tua misalnya. Cuma kan pilihan anak juga apa istilahnya
terlalu banyak. Artinya gini, kita tidak bisa menjudging, jadi saya hanya ingin mencoba menjelaskan logika yang digunakan oleh orang yang ngirim orang tuanya ke panti jompo. Begini, misalnya di barat ya, di barat. Ini bukan untuk berkata mereka benar, tapi hanya untuk menjelaskan bahwa orang tua itu lebih bagus servisnya, pelayanannya untuk mereka dibanding kalau dia di rumah. Iya. Dia akan lebih sehat di panti jompo misalnya. Iya. Dia akan lebih baik di sana, dia ketemu teman, dia ada teman, berbicara sesama dan sebagainya. Dalam banyak kasus kalau di barat misalnya orang orang tua yang misalnya dikirim ke panti jompo itu tidak dianggap dibuang. Yeah. Tapi justru disejahterakan. Dalam hal bahwa di sana dia akan punya, kayak disekolahkan lah. Di sana dia punya teman, bisa, karena di rumah dia tidak akan punya teman untuk bicara kecuali mungkin anaknya. Iya. Anaknya jarang di rumah misalnya. Nah, tapi kita di Indonesia nggak bisa punya logika kayak gitu. Nah, jadi seharusnya sistem sosial kita sudah tetap bisa mendukung itu, ya. Jadi misalnya harusnya selalu ada kebijakan dari kantor misalnya terkait dengan orang yang orang tuanya sudah renta, sudah manula misalnya, sudah tidak bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia mau melakukannya sendiri, iya. Ya kan dia bisa juga kalau ada uang lebih dia bisa membayar perawat, iya, untuk orang tuanya di rumah kan bisa aja. Dan itu bagian dari cara anak berbakti pada orang tua. Kita nggak bisa menilai bahwa anak yang misalnya nggak mau ngurusin orang tuanya dalam hal misalnya mengganti popoknya, iya, dan sebagainya. Menyiapkan makan. Ya, saya yakin kita orang Indonesia mau melakukan itu. Tapi buat orang yang mungkin sudah nggak bisa melakukan itu, entah karena kesibukannya, bukan karena nggak mau, maka kemudian membayar perawat untuk itulah cara dia untuk berbakti pada orang tua. Nah, kita yang tidak punya model seperti itu jangan kemudian merasa bahwa anak ini durhaka. Enggak, karena masing-masing punya situasi sendiri. Ya, yang tidak boleh kita hakimi dengan situasi kita. Benar. Kira-kira kayak gitu. Ya Ustadz, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita lagi seru-serunya, tapi mohon maaf waktunya hanya 30 menit. Iya, kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Ustadz. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ustadz Farid, Mas Sayuti. Siap, ya, sama-sama. Teman-teman semua, besok masih ada tema-tema pembahasan kita yang lebih menarik tentunya dengan ustadz-ustadz kita yang muda dan kredibel serta bintang tamu kita yang seru-seru. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.